Sebut Allah beristiwa di atas arsy sudah jelas. Apa istiwa dalam bahasa? Jelas ya? Karena itu saya katakan terjemahannya itu dikatakan beristiwa, jangan diterjemahkan bersemayam. Bersemayam itu dalam bahasa Indonesia itu raja duduk di atas kursi kan, bersemayam namanya. Makna istiwa dalam bahasa Arab tidak ada makna yang lain kecuali pasti dia bersemayam di atas. Karena itu tidak boleh dikatakan bersemayam di atas arsy. Ini penerjemahan yang keliru. Tidak ada makna yang lain kecuali pasti dia bersemayam di atas. Terjemahannya itu dikatakan beristiwa, jangan diterjemahkan bersemayam. Bersemayam di atas. Ini penerjemahan yang keliru. Mari kawan-kawan kita simak video Ustadz Nuruddin sampai akhir. Malam ini kita lebih santai supaya nggak panas ya. Kita santai karena ini tema agak sedikit berat, tapi saya berusaha ingin harus pelan-pelan menyampaikannya supaya dipahami dengan baik dan benar. Selebihnya nanti kita bisa berdiskusi dan tanya jawab. Oke? Dengan cara begitu saudara-saudara sekalian, dengan cara kita lebih soft. Karena itu kalau Anda lihat saya di YouTube, bukan saya membuat-buat diri saya begitu, enggak, tapi karena memang saya punya pandangan begitu sekarang. Pokoknya mau orang seaneh apapun, orang ateis, orang begini, ya udahlah, santai aja gitu loh. Yang penting tunjukkan kalau itu salah, selesai. Argumennya apa? Ini argumennya. Dia mau dengar apa enggak? Bodo amat, terserah dah. Orang lain kira-kira masih terpengaruh apa dia? Terserah mereka lah. Tugas saya kan sudah selesai, saya lebih nyaman. Saya lebih nyaman begitu. Meskipun kadang-kadang ya manusiawi ya, kadang-kadang kesel mah ada aja gitu loh. Kurang ajar banget sih kayak begitu. Tapi ya udahlah, kita lebih memilih bersabar dan tidak membalas ya. Nah, subhanallah dengan cara begitu saya mengalami itu orang-orang jadi simpatik sama kita. Bukan karena argumennya, karena nggak ngerti mereka soal argumen. Dipaparkan argumen nggak ngerti, ini Ustaz bahas apaan sebenarnya. Tapi ngelihat cara, pola, tutur kata, redaksi, yang ono caci maki, yang ini referensi katanya. Kan orang mikir, ya enggak? Milih mana nih? Dalam beragama, ono caci maki modalnya ini referensi. Ya jelas milih yang referensi dong. Perkara paham apa enggak urusan belakangan gitu loh. Lihat. Saya kira ini penting ya, pesan untuk diri saya sendiri dan untuk semuanya. Baik. Ibnu Taimiyah dengan seluruh penghormatan kepada semua umat muslim. Imam min a'immatil muslimin bila syak. Fil madhabil hambali. Kama qala. Beliau itu ulama besar dalam mazhab Hambali. Wabil khusus dalam mazhab dalam masalah fikih. Tapi dalam masalah akidah lahu syudzudzat. Punya pandangan-pandangan yang aneh. Makanya sebagian ulama-ulama di lingkungan Sunni tidak menggelari Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam. Kita ini sebetulnya kadang-kadang nggak begitu keberatan banget kok dengan kata Syekhul Islam. Kalau yang dia maksud adalah Syekhun min syuyukhil Islam. Na'am huwa syekh min syuyukhil Islam, tapi kadang kita keberatan sama orang-orang seolah-olah tidak ada imam kecuali Ibnu Taimiyah gitu loh. Dan memang ada. Orang-orang dari saudara-saudara kita di mazhab Salafi itu seolah-olah imam yang mu'tamad, yang betul-betul kalau ngomong itulah ajaran Islam. Itu Ibnu Taimiyah aja. Kalau ada ulama beda sama Ibnu Taimiyah, itu sesat. Itu yang pengen kita kritik. Sampai ada kitab, saudara. Saya dulu pernah posting tulisan kayak begitu, disangkanya mencaci maki Ibnu Taimiyah. Ya salam. Nahnu ahlus sunnah wal jamaah. Kita ini tidak diajarkan syatam, mencaci maki, nggak diajarin begitu. Gak, apa syatam? Saya melampirkan buku, Ustaz, ada buku judulnya Ibnu Taimiyah Laisa Syekhul Islam. Memang penulisnya itu kurang populer, tapi saya ngeliat dikasih pengantar sama Dr. Ali Jum'ah. Saya lihat cek kitab, saya baca itu benar, saya baca. Dan saya cek itu akwal Ibnu Taimiyah yang dikutip sama penulis buku itu. Benar ternyata. Ibnu Taimiyah itu ternyata, dulu saya punya bayangan cara masalah akidah doang. Oh ternyata enggak juga, masalah fikih juga sama. Ibnu Taimiyah itu dengan seluruh penghormatan kita, ya memang tidak ada yang maksum. Nah malam ini tentu kita nggak cukup ya, saya juga nggak bawa tuh kitabnya. Kalau bisa nanti di-download di internet Ibnu Taimiyah yang bisa bahasa Arab, Laisa Syekhul Islam, satu persatu syudzudzat atau hal-hal aneh dari Imam Ibnu Taimiyah itu dijelaskan dengan referensi dan argumentasi dan ringkas argumentasinya, cocok untuk zaman sekarang. Ya, saya sekarang membawa beberapa 1-2 kitab aja. Selebihnya saya taruh di laptop karena kalau seandainya ini jaraknya dekat mungkin saya bawa kitab blok segini nih.
Di rumah saya ada buku Ibnu Taimiyah. Jadi saya nggak hanya mempelajari ini kata-kata orang, tapi juga membaca buku Ibnu Taimiyah, ada ya. Ibnu Taimiyah itu sekali lagi kalau kita tekankan bagaimana status dia dalam lanskap kesarjanaan Islam, dia ulama besar. Tapi kebesarannya tidak menafikan kesalahan beberapa butir pemikirannya. Itu perlu kita catat. Jadi kita nih beda dengan golongan orang sana yang kalau ngeliat ulama sesat macam-macam lihat. Enggak, kita tetap menghormati, mengagungkan posisinya, kedudukannya. Saya kira Ibnu Taimiyah kalau dibangkitkan dari alam kuburnya, ngelihat orang-orang yang jujur mengkritik beliau pasti akan senang. Bener nggak? Gimana nggak seneng coba? Itu kan kalau dianut sama orang lain bisa jadi masalah buat kita gitu loh. Nauzubillah, bisa jadi dosa jariah kan begitu. Ada orang berusaha membebaskan itu, kan seneng harusnya, betul nggak? Kalau orang nggak fanatik maksud saya, Ibnu Taimiyah itu kalau seandainya tahu kita bahas beginian, ahlan wa sahlan ya habibi, ahlan wa sahlan. Toh kita dengan adab dan saya kalau mengkritik ini saudara, terus terang aja, bukan pendapat pribadi saya. Berdasarkan penelitian dan argumentasi ulama ahlus sunnah wal jamaah sepanjang zaman qadiman wa mu'assiran, yang klasik maupun yang kontemporer. Mengkritik Ibnu Taimiyah bukan mazhab sunni. Ibnu Taimiyah itu dalam akidah, kalau mau jujur, mazhabnya kalau kata Syekh Anas Syarfawi itu karomiyun. Mana pernah mendengar mazhab karomiyah? Karomiyah itu Muhammad bin Karam. Itu seorang mujassim. Akidahnya itu tajsim Ibnu Taimiyah. Bener gak itu? Ya jangan fitnah doang. Oke, sekarang kita pembuktian. Tahapan pembuktian. Kalau ada salafi di sini satu enak kayaknya ya. Betul enggak? Baru panas itu. Kalau begini mah dingin, ya enggak? Ada salafi di samping tuh. Tapi salafi yang terdidik ya. Salafi yang terdidik. Salafi yang qari', yang dia membaca betul-betul gitu, yang fahim. Yadrus ilmal jadal. Tahu kaidah-kaidah diskusi, kaidah-kaidah berdebat, insya Allah. Itu luar biasa itu, akan menghidupkan dunia intelektual, ya enggak? Jangan salafi-salafi yang begitu-begitu, aduh, bikin keruh doang, ya enggak? Enggak memberikan apa-apa gitu. Faqidu syai' la yu'ti, kama yaqulul Arab. Saudara percaya enggak? Ibnu Taimiyah menyebutkan Allah itu punya batasan. Aywah, ana sa'anqul al-an kalam Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Coba lihat. Orang Aswaja ini, Asy'ari ini masih nyebut Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Coba mereka kalau mendengarkan kata Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Asy'ari, Imam Fulan, kadang kalau Imam Asy'ari mereka itu kadang nggak bermasalah. Karena masalah mereka itu sama Asy'ariyah. Justru mereka sering ngaku-ngaku Imam Asy'ari itu bagian dari kita. Dari kita Balibana dan lain gitu kan? Tahu kan? Saya udah hafal lah begitu kan. Asy'ariyah. Kadang-kadang dengan syatam gitu ya, enggak, kita rahimahullah. Baik. Di mana beliau menyebutkan Allah punya batasan itu. Dan saya nanti akan menyampaikan cara-cara ngeles orang-orang yang bilang Ibnu Taimiyah, enggak, Ibnu Taimiyah tidak bilang begitu. Ya, baik. Ada kitab Ar-Rudud Al-Ilmiyah fi Bayan Syudud Ibn Taimiyah, Abdullah ibn Muhammad Al-Hasani Al-Maghribi, min Al-Maghrib, Biladul Maghrib, Biladul Ulama. Saya lupa ini juz 1. Seingat saya tadi itu saya buka juz 2 ya. Karena ini waktunya terbatas ya Ustaz ya. Langsung kita ke jantung persoalannya. Anda kan bilang beliau punya penyimpangan-penyimpangan dalam akidah. Mana buktinya? Ini ayo. Nih, ini kelebihan buku ini. Bukunya Ibnu Taimiyah digambar langsung. Bukan di footnote doang, digambar, di screenshot bahasa orangnya, di screenshot. Tuh lihat tuh. Screenshotan nih, Ibnu Taimiyah nih. Ini covernya ya, covernya nih. Supaya gak dibilang bohong aja. Dar'u ta'arudil aqal wan naqal au muwafaqat sahihil manqul li sarihil ma'qul. Ibnu Taimiyah. Juz 2. Oh iya, bermudahkan benar. Ya, paham aja. Tes sip. Nah, begini jadi kita fokus kan. Baik, lihat nih, ini buku Ibnu Taimiyah ada di rumah saya, ada, nggak bisa dibawa, kegedean. 5 juta kan Darul Kutub Ilmiah itu sekitar
mungkin 7 jilid ya, 7 jilid. Cetakan yang versi Saudi itu yang lebih luks, itu sekitar 10 jilid mungkin. Ini cetakan Darul Kutub Ilm, Darul Hadis afwan, Darul Hadis. Punya saya di rumah Darul Kutub Ilm. Pertama beliau mengutip, qala Abu Sa'id, wallahu ta'ala lahu haddun. Allah Subhanahu wa taala itu punya had, punya batasan. La ya'lamuhu ahadun ghairuh. Yang tidak diketahui kecuali oleh Dia saja. Allah punya batasan, tapi yang tahu batasan Allah cuma Allah doang. Coba itu. Allah punya batasan. Enggak, nanti orang salah akan bilang, oh Abu Sa'id yang bilang Abu Sa'id. Ayo khalas, tamam. Abu Sa'id bilang begitu, di bawahnya bilang apa Ibnu Taimiyah? Setelah itu beliau menyebutkan ini dengan saya. Famanidda'a annahu laisa lillahi haddun faqad raddal Qur'an. Barang siapa yang mengklaim, mengakui bahwa Allah enggak punya batasan, kayak kita nih, Asy'ariyah nih, Ahlussunnah nih, semua kan orang normal deh kayaknya. Orang normal, orang kayak kita nih, Allah punya batasan gak nak? Coba anak-anak kita ditanya gitu, Allah punya batasan gak? Masa pencipta alam semesta punya batasan? Kan begitu logika sederhananya. Hampirnya dengan makhluk dong kalau begitu punya batasan. Tapi kata Ibnu Taimiyah, kalau ada orang menolak Allah punya batasan kayak kita ini, faqad raddal Qur'an, maka dia telah menolak Al-Qur'an. Bahaya sekali itu. Kalau menolak Al-Qur'an artinya apa? Kafir dong, ya enggak? Menolak Al-Qur'an. Jadi Ibnu Taimiyah seolah ingin mengatakan keyakinan Allah punya batasan itu ada dalam Al-Qur'an. Kamu kalau nolak berarti kamu menolak Al-Qur'an. Ini logika kayak begini, orang-orang Salafi itu masih suka mempertontonkan, ya enggak? Dikit-dikit kalau beda sama ulama, ada menyalahi Al-Qur'an, ada menyalahi sunnah Nabi. Bener kan? Oh, lihat. Nanti saya kalau ada waktu saya ingin melampirkan beberapa kutipan Ibnu Taimiyah yang bagus. Kalau ini yang kurang baiknya harus berimbang ya. Ada yang bagus. Oke. Wada'a annahu la syai'. Orang kalau mengatakan Allah enggak punya batasan, itu sama dengan bilang Allah itu bukan sesuatu apapun. Gitu ya. Ya kita seolah menyembah sesuatu yang enggak ada gitu loh. Li'anna Allah, kenapa Ibnu Taimiyah menyebut Allah punya batasan? Li'annallaha wasofa hadda makanihi fi mawadi katsira. Karena kata Ibnu Taimiyah, Allah itu telah menyifati batasan tempatnya dalam banyak ayat. Berdalil dengan ayat. Oke. Kalau orang berdalil dengan Al-Qur'an, belum tentu pendalilannya ini benar secara kaidah keilmuan. Catat ini baik-baik ya. Jadi persoalan kita ini saudara dengan sekte manapun bukan soal merujuk pada Al-Quran. Semua sekte merujuknya Al-Quran. Mu'tazilah Al-Quran, Salafiyah Al-Quran, Syiah Al-Quran, Asy'ariyah Al-Quran, semuanya merujuk Al-Quran. Yang jadi PR selanjutnya adalah perujukan Anda ini benar apa enggak gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, Ibnu Taimiyah merujuk Al-Quran, iya. Bilang katanya Allah punya batasan ada dalam Al-Quran. Mana ayat-ayatnya? Ayo kita lihat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ar-Rahman 'alal 'arsyis tawa. Itu ayat yang sering dipakai sama mereka juga. Bahwa Ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih istawa. Apa makna istawa? Istawa itu maknanya banyak, tapi mereka membatasi istawa dalam arti istaqarra, duduk. Kalau Anda bertanya pada ulama Asy'ariyah, enggak, istawa lahu ma'ani katsira, punya makna banyak. Bisa maknanya istaula, bisa maknanya itmamus syai', bisa maknanya qasada, makna kada. Kenapa harus dibatasi pada itu saja? Ayat yang kedua, aamintum man fis sama, tuh ada kata fis sama. Apakah kalian merasa aman dari man fis sama, sosok yang fis sama? Ya orang Indonesia yang melihat terjemahan, fi artinya di, sama artinya langit. Di langit dong kalau begitu, bertempat dong. Nanti saya akan jelaskan bagaimana bantahan ulama Sunni, murid dari muridnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti beliau. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ketika berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam, Allah mewafatkan Nabi Isa dan mengangkatnya ilayya, kepadaku. Berarti kalau begitu ada tempatnya Tuhan itu menurut Ibnu Taimiyah. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhan mereka min fawqihim, dari atas.
Tuhannya tuh ada di atas. Dan Ibnu Taimiyah punya pandangan Allah ketika dia menyebut fauq itu fauqiyah haqiqiyah, la fauqiyatur rutbah. Jadi di atas dalam arti yang hakiki, bukan di atas dalam arti kedudukan. Versi Ibnu Taimiyah. Selanjutnya apa? Fahadha kulluh, ini semua ayat-ayat ini wa ma asbahahu syawahid wa dalail. Semua ini adalah dalil-dalil dan bukti-bukti bahwa alal had, bahwa Allah itu punya batasan. Saya mau nanya deh sekarang, ini kalau orang salafi baca beginian, kan mereka sering bilang nggak ada, ngomong-ngomong Ibnu Taimiyah itu nanti di buku yang lain bilang dia itu nggak mau menyebut Allah itu laisa bijismin. Allah itu bukan jisim. Kita menyebut Allah bukan jisim kan? Ibnu itu paling nggak suka itu. Kenapa alasannya? Karena itu ungkapan laisa bijismin tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Sunnah, tidak ada dalam ungkapan salafus soleh, katanya begitu. Emang benar sih ungkapan Allahu innallaha laisa bijismin dalam Al-Quran ada nggak? Nggak ada. Redaksinya maksudnya redaksinya, tapi intinya ada gitu loh. Nah sekarang saya boleh bantah. Kalau Anda menolak laisa bijismin dengan alasan nggak ada redaksinya di Al-Quran, ini juga nggak ada redaksinya kok dalam Al-Quran, mana ayo? Mana teks Quran, sekarang saya tanya, mana teks Al-Quran yang menyebut Allah punya had, punya batasan? Ini ayat-ayat yang Anda sebut itu masih multitafsir, masih bisa ditafsirkan dengan, nanti kita akan baca tafsiran yang lain. Tidak secara eksplisit bilang Allahu lillahi had, Allah punya had, tidak ada. Berarti Ibnu Taimiyah secara tidak sadar sedang berbicara tentang suatu keyakinan yang gak ada pijakannya dari Al-Quran. Tapi kan ini ayat, ayo ini ayat-ayat ini bagaimana? Oke, saya pengen lanjutin sedikit ya. Waman la ya'tarif, ini yang bahayanya begini saudara. Kita ini berhadapan dengan kelompok-kelompok yang merasa betul-betul merujuk pada Al-Quran, merasa perujukannya ini tepat dan benar sekaligus mutlak. Orang yang beda dan gak meyakini kafir. Ibnu Taimiyah rahimahullah bilang waman lam ya'tarif bihi, siapa yang tidak mengakui apa yang tadi itu, bahwa Allah punya batasan, siapa yang nggak ngaku bahwa Allah nggak punya batasan, faqad kafar, perlu di bold ini, tuh faqad kafara, maka dia kafir. Jadi Anda ini orang Riau semuanya termasuk saya itu kafir karena kita tidak meyakini Allah punya batasan, punya had. Mengkafirkan siapa ini? Jumhur ulama hadhil ummah, mengkafirkan mayoritas umat Nabi Muhammad ini kalau begini, ya enggak? Faqad kafar bitanzilillah, dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, wajahida ayatillah, dan dia kufur terhadap ayat-ayat Allah, ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Ya Allah ya Karim. Sebenarnya begini, saya pengen bilang begini. Ini yang beginian ini ya saudara, namanya zallatul alim, ketergelinciran seorang alim. Jangan diikuti. Yang beginiannya doang nih, jangan diikuti. Yang lain-lain